Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Ica di pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai soal penerapan himpunan ya. Jadi kita akan membahas mengenai contoh soal penerapan himpunan. Langsung saja soal yang pertama. Soalnya itu katanya ini dari sekelompok siswa 35 siswa gemar bermain basket, 23 siswa gemar bermain voli, 9 siswa gemar bermain kedua cabang olahraga tersebut, dan 7 siswa tidak menyukai keduanya. Jumlah siswa dalam kelompok tersebut adalah... Nah, ini kan soal cerita ya. Kalau misalnya dalam soal cerita kan kita dibiasakan untuk menuliskan diketahui, ditanyakan. Nah, dalam soal himpunan seperti ini, kita menulis diketahuinya dengan menggunakan diagram Venn ya, biar lebih mudah ya. Jadi kita mengerjakannya itu dengan menggunakan bantuan diagram Venn. Itu lebih memudahkan. Pertama, kita gambar dahulu diagram Venn-nya. Ingat ya, bentuknya kayak persegi panjang, atau memang bentuknya persegi panjang. Di ujung kiri atas ada tanda S itu semesta artinya. Ini semesta artinya. Kemudian ini kan ada dua himpunan ya, ada dua kelompok yang basket sama yang voli. Lalu kita gambar dua lingkaran, karena lingkaran itu melambangkan himpunan itu ya, himpunannya. Kita gambar dua lingkaran. Lingkaran yang pertama kita anggap itu himpunan yang basket. Lalu yang himpunan yang kedua ini voli. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, ingat, kalau ada soal yang seperti ini langkah pertama ya, gambar dulu diagram Venn-nya, lalu gambar dua himpunannya atau dua lingkarannya seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya, kalian simpan angka atau jumlah yang suka keduanya. Pokoknya kalau di soal yang ada jumlah atau banyaknya yang keduanya, yang suka keduanya, yang gemar keduanya, pokoknya yang dua-duanya aja ya. Nah, kalian simpan di tengah kayak ini nih. Ini kan 9 siswa ya, 9 siswa gemar bermain kedua cabang olahraga tersebut. Berarti angka 9-nya simpan di tengah. Nah, apa artinya? Berarti 9 orang ini suka main basket, juga suka main voli. Jadi gemar keduanya ya. Jadi ada di dua lingkaran ini, saling beririsan. Kemudian, langkah selanjutnya, ini kita isi yang basket nih, yang sebelah sini. Lalu ini nih, 23 siswa gemar, ini nih yang ini ya. Nah, 35 siswa gemar bermain basket. Ini 35 orang siswa gemar bermain basket. Arti simpan di sini ya, angka 35 ya. Nah, tapi angka 35 ini kita kurangi dengan 9. Kenapa? Karena kan di yang 35 ini tuh ada 9 orang yang suka main voli. Jadi di antara 35 orang ini ada 9 orang yang suka atau yang gemar kedua olahraga itu. Jadi bukan yang 35 orang ini tuh bukan yang gemar basket saja. Itu ya, jadi kita harus dikurangi dengan 9 atau dengan angka yang tengah ini. Kemudian jawabannya kan 26 ya, 35 dikurangi 9. Kemudian yang voli juga ini 23 siswa gemar bermain voli. Berarti di sini kita simpan 23 sama dikurangi 9, dikurangi angka yang di tengah ini. Kenapa dikurangi 9? Karena ingat, di antara angka ini, jadi di dalam 23 anak ini kan ada 23 anak ya. Nah, 9 di antaranya itu suka basket juga. Jadi yang 9 orang itu suka keduanya. Nah, sisanya itu hanya suka atau hanya gemar voli saja. Berarti ini 23 dikurangi 9 sama dengan 14. Itu ya. Jadi bisa kita lihat ini maksudnya ini yang 26 ini siswa yang gemar basket saja. Kalau yang 9 ini yang gemar keduanya. Kemudian yang 14 ini siswa yang gemar voli saja. Itu ya. Tapi kalau misalnya di soal ini kan
35 siswa gemar bermain basket. Jadi bukan hanya basket, tapi basket ya. Ini kalimatnya bedanya itu gini. Ini kalimatnya tidak ada kata saja. Itu ya. Jadi kalau misalnya 35 siswa gemar bermain basket, berarti ada anak di dalam angka 35 ini ada beberapa anak yang suka atau yang gemar voli juga. Jadi ini tuh campur ya anaknya ya. Tapi kalau misalnya yang suka basket saja 26, kemudian yang suka voli saja 14 ya, setelah dikurangi oleh angka yang tengah ini. Oke ya. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu ya biar nanti semakin terbayang. Nanti kita latihan lagi. Selanjutnya ini ada angka 7. Katanya ini 7 siswa tidak menyukai keduanya. Berarti yang angka 7 ini kita simpan di luar nih. Di luar lingkaran ya, karena kan tidak menyukai basket ataupun voli, berarti disimpannya di luar ya. Boleh di mana saja, yang penting di luar lingkaran itu, di luar himpunannya. Nah, ini ditanyakannya jumlah siswa dalam kelompok tersebut. Berarti kalau jumlah siswa kan berarti semuanya dijumlahkan ya. Kita lihat nih, ini yang suka basket atau yang gemar basket itu ada berapa? Yang gemar basket saja ada 26 ya. Jadi kalau yang gemar basket saja ada 26, tapi kalau yang gemar bermain basket, jadi nggak ada kata saja, itu 35 ya. Jadi kalau yang 26 ini, yang sudah dikurangi ini, itu yang hanya suka basket gitu, yang hanya suka bermain basket. Ini ya 26. Kemudian ditambahkan, dijumlahkan dengan yang mana? Ya, dengan yang ini, dengan yang 9. Oke, kemudian dijumlahkan lagi dengan 14 nih, yang suka bermain voli saja. 14 ya. Kemudian ditambahkan dengan yang di luar, yang tidak menyukai kedua olahraga itu. Jadi ditambahkan 7. Gitu ya. Jadi kalau jumlah siswa dalam kelompok itu, semua angka yang dalam himpunan ini ditambahkan berikut dengan angka yang di luarnya. Tapi angka yang ditambahkan di dalam ini harus yang sudah dikurangi dengan angka tengah gitu ya. Oke, selanjutnya dijumlahkan 26 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 7, itu jawabannya 56. Itu ya. Jadi jumlah siswa dalam kelompok tersebut adalah 56 orang. Nah, kemudian nomor 2. Dari 40 orang anggota Karang Taruna, 21 orang gemar tenis meja, 27 orang gemar bulu tangkis, dan 15 orang gemar tenis meja dan bulu tangkis. Banyak anggota Karang Taruna yang tidak gemar tenis meja maupun bulu tangkis adalah, kalau tadi yang nomor 1 yang ditanyakannya kan jumlah siswa dalam kelompok itu ya, jadi ditanyakannya jumlah siswa kalau nomor 1. Kalau nomor 2 ini jumlah siswanya atau jumlah orangnya udah ada 40, tapi yang ditanyakannya itu yang tidak gemar ya, yang tidak gemar tenis meja maupun bulu tangkis. Nah, langkah pertama ingat, langkah pertama itu kalian buat dulu diagram Venn-nya. Kita buat persegi panjang, ini ya, kita buat diagram Venn atau persegi panjang dengan sudut di atas ini, di atas kiri ini, S lambangnya itu maksudnya semesta ya, artinya ya semesta gitu. Nah, kemudian ini kan ada 2 himpunan juga ya, ada 2 kelompok, ada tenis meja dan bulu tangkis. Berarti kita buat 2 lingkaran juga. Nah, ini tenis meja, ini bulu tangkis. Ingat, angka yang dicantumkan pertama itu biasakan yang suka keduanya, yang gemar keduanya ya. Berarti berapa nih yang gemar tenis meja dan juga bulu tangkis? 15 ya. Nih, 15 orang gemar tenis meja dan bulu tangkis. Berarti angka 15 simpan di sini. Gitu ya. Jadi
angka yang disimpan pertama kali itu yang di tengah, yang suka keduanya. Jadi yang 15 orang ini suka tenis meja, suka juga bulu tangkis ya. Oke, selanjutnya 21 orang gemar tenis meja. 21 orang nih, berarti seperti biasa 21 dikurangi 15. Dari mana 15? Angka yang tengah ini ya. Jadi sekali lagi 21 orang ini, di dalam 21 orang ini ada orang yang suka tenis meja, suka juga bermain bulu tangkis. Jadi campur ya. Jadi di sini tuh ada yang suka tenis meja saja, ada yang suka juga bulu tangkis. Nah, jadi kita kurangin dulu dengan yang 15. Kenapa dengan yang 15? Karena kan yang 15 ini gemar keduanya. Gitu ya. Jadi pokoknya setiap mengisi yang angka di sini ya, yang tidak di tengah-tengah, yang tidak beririsan, itu harus dikurangin dulu dengan yang ini ya, yang suka keduanya ya. Oke, lanjut. Berarti jawabannya 6 ya. Artinya apa? 6 orang ini tuh 6 orang yang hanya gemar tenis meja. Kalau yang 21 orang ini mah orang yang gemar tenis meja, nggak hanya gitu. Jadi ada orang di sini yang gemar bermain bulu tangkis juga. Kalau yang 6 ini yang sudah dikurangi, ingat itu yang hanya atau yang hanya gemar bermain tenis meja saja. Kemudian selanjutnya ini yang bulu tangkis itu ada 27 orang ya. Berarti seperti biasa 27 dikurangi 15 ya. Berapa? 12. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu banyak anggota yang tidak gemar keduanya. Berarti angka yang di luar ya yang ditanyakan ya, yang di sini ya. Oke, berarti yang ditanyakannya yang tidak suka keduanya atau yang tidak gemar keduanya. Nah, bisa kita lihat di sini jumlah anggotanya berapa? Oh, jumlah anggotanya ada 40 nih, 40 orang anggota. Nah, yang ditanyakan kan banyak anggota yang tidak gemar keduanya, berarti yang angkanya di luar ya, di luar lingkaran, di luar himpunan ini. Kemudian ini kan jumlah anggotanya ada 40, berarti digimanain ya? Gimana ya? Nah, jadi angka ini 6 ditambah 15 ditambah 12 ditambah dengan angka yang di luar, jumlahnya harus ada 40. Berarti buat nyari banyak anggota yang di sini yang tidak gemar keduanya, berarti 40 dikurangi 6 ditambah yang ini 15, kemudian ditambah yang ini 12. Gitu ya. Jadi semua angka ini dijumlahkan yang di sini, kemudian nanti jumlah anggota 40 dikurangi dengan yang ini, yang penjumlahan semuanya ini. Berarti ini 40 dikurangi 6 ditambah 15 ditambah 12 berapa ya? Iya, 33. Jadi 40 dikurangi 33, 7. Nah, jadi anak atau orang yang tidak gemar tenis meja maupun bulu tangkis itu ada 7 orang. Simpan di sini ya. Berarti ini angkanya 7. Karena kalau ini 6 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 7, jawabannya ini 40, sama kayak jumlah anggotanya. Gitu ya. Jadi ketika dijumlahkan semuanya harus 40, jadi ketemu ini angka 7. Jadi banyak anggota Karang Taruna yang tidak gemar tenis meja maupun bulu tangkis adalah 7 orang. Oke, kemudian nomor 3. Nomor 3, ini soalnya sekelompok siswa terdiri dari 20 orang. Yang gemar berenang 9 orang, gemar sepak bola 10 orang, dan yang tidak gemar keduanya 6 orang. Tentukan banyak siswa yang gemar keduanya. Nah, kalau yang nomor 1 tadi ditanyakannya jumlah siswanya. Yang nomor 2 yang ditanyakannya itu jumlah siswa atau jumlah orang yang tidak gemar keduanya. Nah, yang nomor 3 ini yang ditanyakan banyak siswa yang gemar keduanya.
Langkah pertama, seperti biasa, kita gambar diagram Venn agar lebih memudahkan. Oke, ini ya. Kemudian ada dua himpunan ya, dua kelompok ya. Ada yang berenang dan sepak bola. Ini kita beri nama berenang, himpunan yang berenang. Ini sepak bola. Kemudian ingat langkah pertama yang diisi itu yang di tengah ya. Apa yang di tengah ini artinya? Yang gemar keduanya. Tapi di sini yang gemar keduanya itu belum ada angkanya atau yang mau dicarinya. Oh, berarti kita belum bisa mengisi yang tengah ini dengan angka ya. Karena kan ini belum ada jumlah yang gemar keduanya, malah itu yang dicari. Berarti ini langkahnya. Kita misalkan siswa yang gemar berenang dan sepak bola itu adalah X ya. Jadi kita misalkan banyaknya siswa yang berenang dan yang suka berenang atau yang gemar berenang dan sepak bola itu adalah X orang. Berarti kita simpan ini X. Itu ya. Jadi kita anggap X ini angka yang belum kita ketahui. Itu ya. Seperti tadi ya. Jadi kita simpan ini di sini di tengah-tengah X. Ibu kenapa X? Karena kan mau kita cari ya, mau kita cari jumlah yang gemar keduanya. Jadi kita misalkan X orang. Karena kita belum tahu. Selanjutnya seperti biasa, yang gemar berenang. Yang gemar berenang ada 9 orang. Berarti di sini ingat 9 harus dikurangi dengan angka X ini. Jadi yang di sini ingat ya, harus dikurangi dengan angka yang di tengah. 9 dikurangi X berapa? Gak usah dihitung. Kenapa? Karena kan X-nya belum tahu angkanya. Jadi gak usah kita hitung kayak tadi ya. Kita cukup sampai sini saja. Kemudian yang gemar sepak bola ada 10 orang. Berarti di sini 10 dikurangi X. Ini juga sama, tidak usah dihitung. Karena kan X-nya belum tahu, jadi gak usah dihitung berapa hasilnya. Cukup sampai sini. Kemudian yang tidak gemar keduanya adalah 6 orang. Berarti kita simpan di luar. Oke, sini ya. Kemudian yang ditanyakan itu kan banyak siswa yang gemar keduanya. Ini kan jumlah siswanya ada 20 orang ya. Jumlah sekelompok siswanya itu ada 20 orang nih. Berarti jumlah siswa yang gemar berenang saja ditambah jumlah siswa yang gemar keduanya, ditambah jumlah siswa yang gemar sepak bola saja, juga ditambah dengan jumlah siswa yang tidak gemar keduanya, yang di luar ini harus sama dengan 20 orang ya. Berarti ya, angka di sini ya 9 dikurangi X, ini anggap 9 dikurangi X itu banyaknya siswa yang hanya gemar berenang, ditambah ini X, anggap ini banyak siswa yang gemar keduanya, yang gemar berenang dan sepak bola. Kemudian ditambah 10 dikurangi X itu ini anggap banyak siswa yang gemar sepak bola saja. Kemudian ditambah 6 ini banyak siswa yang tidak gemar keduanya ya. Sama dengan 20 orang. Jadi semua angka di sini ya yang kayak tadi nomor 1 yang mencari jumlah siswa. Itu kan angka-angkanya ditambahkan ya. Yang ini sama yang kayak nomor 1 ya. Yang angka-angkanya ditambahkan. Jadi angka yang di sini 9 dikurangi X, ditambah angka yang di tengah ditambah X, kemudian ditambah 10 dikurangi X, lalu ditambahkan dengan angka yang di luar, ditambah 6. Jumlahnya itu harus sama dengan 20. Dari mana 20? Dari sini ya, dari banyaknya anak, banyaknya sekelompok siswa. Itu ya. Kemudian kita buka tanda kurungnya. Berarti ini 9 dikurangi X, ditambah X, ditambah 10 dikurangi X, ditambah 6. Kita buka ya tanda kurungnya ya. Sama dengan 20. Kemudian kita lihat nih, ada yang sama tidak? Oh ini nih, negatif X ditambah X. Bisa kita coret ya, habis ya. Ini negatif X ditambah X. Ini habis ya. Berarti tinggal sisanya 9, kemudian ditambah 10,
kemudian ini angka dahulu ya yang ditulis di depan. Ini 9 ditambah 10, kemudian ditambah 6, sisanya ini dikurangi X, simpan di belakang, sama dengan 20, tetap ya. Jadi ini ketika dijumlahkan, jawabannya itu harus sama dengan 20. Kenapa 20? Kan tadi ya, jumlah siswanya ada 20 orang, itu ya. Jadi harus 20 orang. Kemudian ini kita hitung, 9 tambah 10 tambah 6, 25. 25 dikurangi X sama dengan 20. Berarti ini 25 dikurangi angka berapa? Yang jawabannya 20. Berapa ya? 25 dikurangi berapa? Yang jawabannya 20. Iya, jadi jawabannya X sama dengan 5 ya. Karena kan 25 dikurangi 5 sama dengan 20 ya. Berarti X-nya itu adalah angka 5. Berarti ini nih, X-nya ini adalah 5. Jadi yang suka keduanya atau yang gemar keduanya itu 5 orang. Nah, jadi siswa yang gemar keduanya, yang gemar berenang dan sepak bola itu adalah 5 orang. Itu ya. Kemudian nomor 4. Dari 35 anak, ternyata 18 anak gemar membaca majalah. 8 anak gemar membaca majalah dan koran, dan 5 anak tidak gemar membaca keduanya. Banyak anak yang hanya gemar membaca koran adalah. Langkah pertama seperti biasa, kita buat diagram Venn terlebih dahulu ya, agar lebih memudahkan. Ini, kan kalau tadi ya kita ingat kembali yang nomor 1 yang dicarinya itu jumlah siswa ya. Yang nomor 2 yang dicarinya itu jumlah siswa yang gemar keduanya ya. Oh maaf, nomor 2 itu jumlah siswa yang tidak gemar keduanya. Lalu yang nomor 3 yang dicarinya itu jumlah siswa yang gemar keduanya, yang gemar kedua jenis himpunan itu ya. Nah, yang nomor 4 yang ditanyakan ini banyak anak yang hanya gemar salah satu himpunan, salah satu jenis itu ya. Berarti ini kita coba lagi. Nah, jangan lupa selanjutnya kita lihat ini kan ada 2 jenis kelompok ya, ada 2 jenis, ada membaca majalah dan koran. Berarti kita buat lagi 2 lingkaran nih, 2 himpunan. Oke. Yang pertama ada membaca majalah, ada majalah, kemudian ini koran. Ingat, langkah selanjutnya, angka yang terlebih dahulu dicantumkan itu yang gemar keduanya ya. Berarti ini yang angka 8, karena kan 8 anak gemar membaca majalah dan koran. Dan ada kata dannya. Berarti ini angka 8-nya kita simpan di tengah. Karena 8 anak ini suka majalah iya, suka membaca koran juga iya. Jadi suka membaca kedua jenis ini. Kemudian langkah selanjutnya yang kita isi yang majalah ini. Yang majalah ini ada 18 ya. 18 anak gemar membaca majalah. Berarti kita simpan 18. Nah, jangan lupa 18 dikurangi 8 harus dikurangi 8 terlebih dahulu ya. Karena ingat, yang angka 18 ini ada anak di antara 18 anak ini yang juga suka membaca koran. Ya gitu ya. Jadi kita kurangi dengan angka 8 dengan angka yang tengah ini. Jawabannya 18 dikurangi 8 10. Artinya apa? Jadi yang hanya suka atau hanya gemar membaca majalah itu 10 orang saja. Tapi kalau yang 18 anak ini yang gemar membaca majalah, bukan gemar membaca majalah saja. Gitu ya. Bedanya apa, Bu? Bedanya ingat, yang di antara 18 anak ini ada anak yang gemar juga membaca koran, membaca kedua jenis gitu ya. Kalau yang sudah dikurangi ini, yang 10 orang itu hanya gemar membaca majalah. Itu. Kemudian yang hanya gemar membaca koran, belum tahu kan ya ini, jadi kita kosongin nih yang mau kita cari. Nah ini, berarti yang diketahui lagi
5 anak tidak gemar membaca keduanya. Berarti yang tidak gemar itu kita simpan di luar himpunan, di luar lingkarannya ya di sini. Oke. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan banyak anak yang hanya gemar membaca koran. Berarti yang ditanyakan yang ini ya. Nah, ini berapa ya? Ini yang ditanyakan yang hanya gemar membaca koran. Selanjutnya kita lihat ini jumlah anaknya atau jumlah siswanya ada 35 ya. Oke. Kemudian seperti biasa, ini kan kalau seperti nomor 1 tadi, ini kan semuanya ketika dijumlahkan, yang ini yang semua angka ini, tapi angkanya ini yang telah dikurangi ya. Berarti ini ketika angka 10 ditambah 8 ditambah ini angka yang gak tahu berapa ditambah 5, jumlahnya itu harus 35. Berarti sama saja dengan banyak anggota yang hanya gemar koran itu dengan mengurangi jumlah anak ini dengan mengurangi ini kan jumlahnya 35 dikurangi jumlah semua angka yang ada. Berarti dikurangi 10, kemudian ditambah 8, ditambah 5. Gitu ya. Jadi semua angka ini, ketiga angka ini 10, 8, dan 5 ini dijumlahkan. Kemudian nanti jumlah anaknya dikurangi jumlah ketiga angka yang ada. Itu ya. Jadi pokoknya ini ketika dijumlahkan, ketika angka-angka ini dijumlahkan itu harus sesuai dengan banyaknya anak. Gitu. Jadi ini mau tahu jumlah yang hilang ini, berarti tinggal mengurangi ya. Tinggal mengurangi jumlah anak yang ada dengan jumlah ketiga angka. Oke, selanjutnya ini 35. 35 dikurangi 23 ya. Ini kan 10 tambah 8 tambah 5, jawabannya 23. 35 dikurangi 23 berapa ya? 12. Nah, berarti ini 12 orang. Berarti apa maksudnya? Yang hanya gemar membaca Quran itu 12 orang. Tapi kalau ditanyakannya yang gemar membaca Quran, jumlahkan ya. Jadi 20 dengan yang ini. Kalau yang ditanyakannya bukan membaca Quran saja. Jadi kalau yang ditanyakannya kalimatnya seperti ini. Banyak anak yang gemar membaca Quran, itu baru dijumlahkan 12 tambah 8, 20. Tapi kalau misalnya yang ditanyakannya seperti ini, banyak anak yang hanya gemar membaca Quran, berarti jawabannya 12 ya. Kalau nggak ada kata hanya atau kalau nggak ada kata saja, pokoknya kalau tidak ada kata hanya atau kalau tidak ada kata saja, itu kalian jumlahkan dengan yang tengah, gitu ya. Oke, jadi ini banyak anak yang hanya gemar membaca Quran adalah 12 orang. Ini. Oke. Selanjutnya, wah, alhamdulillah udah beres. Nah, sekarang kalian silahkan kerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan di GC, di Google Classroom. Kuis tentang penerapan himpunan. Ada ya? Kuis yang Book with Kids itu yang soal tentang penerapan himpunan. Jika ada yang mau ditanyakan atau yang masih belum jelas atau ada kendala, boleh hubungi Ibu via WhatsApp bagi yang di rumah, via Discord atau GC atau LMS bagi yang di karantina. Gitu ya, pokoknya kalian boleh hubungi Ibu ketika kalian menemukan kendala. Oke, selamat mengerjakan, semangat, dan semoga dimampukan dan dimudahkan oleh Allah. Semangat!